Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Boso Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah kembali hadir untuk memandu edisi atau episode berikutnya dari Education Talk kali ini. Dan kalau sebelum-sebelumnya membahas Bosowa School Makassar, kita sering mengundang guru ataupun siswanya. Sekarang kita berkesempatan untuk mengundang atau mewawancarai orang tua dari salah satu siswa alumni dari Bosowa School Makassar. Bersama kita di podcast ini sudah hadir Ibu Titim. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bu, boleh Bu mungkin disapa dulu penonton. Halo semuanya, ibu-ibu. Iya. Dan senang sekali Bu ya kita bisa hadir pada hari ini dan terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Okay. Ibu Titim adalah seorang orang tua siswa ya Bu. Benar. Ternyata anak pertamanya Ibu sekolahnya itu di Bosowa School Makassar. Iya. SMA-nya ya Bu? SMA tahun lalu. Oh, baru tahun lalu lulus ya Bu. Baru tahun lulus. Jadi alumni ya Bu ceritanya. Iya, boleh benar. Bu diceritakan, Ibu Titim kan seorang educational coach. Nah buat teman-teman yang belum tahu nih, Ibu Titim adalah seorang educational coach. Jadi sudah sering memberikan seminar-seminar tentang pendidikan, Bu, motivasi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kenapa memutuskan untuk anak pertamanya disekolahkan di Bosowa School Makassar? Oke. Thank you Mbak ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para orang tua, Bapak dan Ibu semuanya ya. Pertanyaan yang luar biasa sekali sebenarnya kalau saya mau flashback ya. Saya kan tinggalnya di daerah Tamalan Ria ya, BTP tepatnya. Nah, anak saya punya anak 3. Yang pertama adalah ini yang baru lulus kemarin ya. Terus yang kedua SD, yang ketiga juga SD sekarang. Nah, anak saya yang pertama dari TK sampai SMP sekolahnya di seputaran BTP terus ya. BTP dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah memang negeri sih sebenarnya ya, negeri. Nah, terus ketika mau masuk SMA, alhamdulillahnya pola berpikir anak saya sedikit berubah. Dia bilang, "Mak, saya pengen sekolah di luar daripada BTP. Ingin merasakan suatu hal yang baru." Nah, akhirnya waktu itu dia memutuskan karena di mindsetnya tuh sebenarnya masih negeri ya, masih negeri mindsetnya. Tahu lah ya, kalau anak-anak sekarang orang tua juga biasanya kan mindsetnya mindset negeri tuh. Nah akhirnya dia memutuskan untuk memilih salah satu sekolah di luar dari BTP yang negeri ya. Terus terang aja di luar dari negeri. Nah zaman itu kan zonasi tuh ya. Nah iya, betul. jadi agak susah banget untuk ketika di BTP kita mau mintanya daerah-daerah sana kan agak susah ya, agak susah. Nah, terus kesini mungkin dia melihat ya karena faktor zonasi buntut tututnya pasti kan dia larinya di BTP juga. Di BTP. Ya, jadi dia bilang gini, bukan berarti di BTP nggak bagus ya sekolahnya, bukan. Tapi memang dia pengen saya pengen merasakan Mak keluar dari pengalaman baru. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Maksudnya bukan tidak ada pilihan lain ini ya. Langsung di kepalanya itu dia memutuskan untuk minta Bosowa School. Bosowa School Makassar. Ya, bukan karena tidak ada pilihan lain. Langsung di kepalanya tuh dia minta Bosowa School aja Mak di Makassar. Bisa nggak Mak? Semua bisa banget. Ngapa enggak gitu ya. Nah, akhirnya kita cari tahu lah gimana Bosowa School, kurikulumnya dan lain-lain semuanya gitu. Nah, yang luar biasanya itu adalah ketika saya dan anak saya memutuskan di Bosowa School adalah kurikulumnya. Iya, kurikulumnya itu merupakan hal yang sangat saya sebagai orang tua agak seneng juga gitu ya, agak surprise gitu karena kurikulumnya kan dilihat meskipun sudah SMA tetap melihat yang namanya tahap perkembangan anak. Betul. Ya, betul kan ya? Iya. Nah, tahap perkembangan anak. Ya di mana pada umumnya secara awam orang tua berpikir bahwa tahap perkembangan anak itu hanya ada di TK ya, SD. Ternyata di Bosowa School SMA pun itu bisa mengetahui bagaimana tahap perkembangan anak, gitu ya. Nah, di situ poin yang pertama yang penting saya ambil. Akhirnya kita putuskan clear ya Bosowa School ya, clear. Coba Mbak bayangin, BTP Bosowa School jauh. Jauhnya luar biasa lumayan. Jauh Bu. Jadi tiap hari pagi-pagi yang biasanya dia berangkat sekolah dulu jam 7, mungkin 5 menit atau 10 menit belum masuk sekolah masih bisa lari-lari ya, ayo cepet-cepet gitu. Nah sekarang dia tidak, dia on time.
Nah, dia on time jadi bersama-sama dengan saya pergi kerja. Jadi pagi-pagi jam 6:30 tank, dia sudah harus berangkat, dari rumah. Alhamdulillahnya waktu itu kan kebetulan sekarang saya single parent ya. Waktu itu masih ada suami saya, jadi suami saya membantu untuk mengantar kami. Ternyata itu betul Mbak, support system itu sangat sangat penting. Nah, 6:30. Kalau saya lewat sedikit aja, dia yang jadi alarmnya. Ya, Mak, saya nggak mau terlambat nih, karena di Boswa School pun bukan hanya tahap perkembangan anak, kedisiplinannya juga diajar. Dengan catatan apa? Bahwa anak harus datang on time, gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Itu yang saya rasakan. Nah, kesini sekolah dan lain-lain. Akhirnya itulah dia enjoy. Terus terang aja ya Mbak, 1 minggu pertama dia ini school shock, culture shock dia. 1 minggu pertama di sini. Karena mungkin terjadi perubahan perubahan ke negeri ke ini swasta, perubahan dan terus jauh juga jaraknya. Terus teman-teman baru yang mungkin kalau di BTP kan SD SMP ketemu teman mungkin 50% ketemu adalah 1-2 temennya yang sama. 1 minggu dia shock, terus terang aja sempat masuk di ini karena mungkin terjadi perubahan ini ya. Nah, akhirnya saya bilang sama dia, gimana 1 minggu, tapi dia bilang ini enggak apa-apa. Saya senang di sini. Mungkin ini saya dalam 1 minggu ini adalah proses saya membuat sosialisasi di tubuh saya semua ini engage dengan sekolah ini. Tapi saya seneng sekali dia bilang gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang pun dia sering membahas masalah Boswa School gitu. Itu sih. Ternyata ya Bu, dia yang memutuskan sendiri ya Bu, bukan Ibu yang ternyata bilang masuk aja di Boswa School Makassar. Enggak, saya cuma mencari tahu apa-apa saja. Dia tetap ya, meskipun dia memutuskan sendiri, saya sebagai orang tua harus tahu apa-apa saja sih kurikulum, bagaimana guru pengajarnya gitu ya. Saya sangat menomorsatukan yang itu sebenarnya. Kadang juga ada beberapa orang tua yang lain, banyak lah ya embel-embel. Saya paling utamakan yang itu sebenarnya, kurikulum sama dosen guru-gurunya. Kurikulum sama karakter yang mengajarkan anak saya mengenai life bagaimana dia dalam berkehidupan sehari-hari. Itu yang saya lihat. Tapi yang memutuskan untuk di Boswa School anaknya Ibu sendiri. Dan mungkin dia tahu informasinya Bu dari sosial media ya, atau mungkin dari teman-temannya. Dari sosial media dia searching memang waktu dia sudah kelas 3 SMP dia searching memang sekolah. Dari mau lulus ya Bu, sudah mempersiapkan diri mau keluar dari BTP nih, mau cari sekolah mana. Betul. Dan iya Bu, dan karena negerinya tadi kalau misalnya mau di luar BTP agak susah karena zonasi, pada akhirnya memutuskan sendiri untuk di Boswa School Makassar. Sebenarnya kan awalnya kalau saya lihat ya, dia negerinya juga nggak 100% dia mau di negeri gitu ya, dia nggak 100%. Sebenarnya awalnya memang pencanangan awalnya sebenarnya di Boswa School di awal kalau saya memang ini, cuman waktu itu mungkin dia merasa bahwa lucu aja gitu kalau kita nggak coba-coba negeri dulu gitu ya mungkin. Tapi pada awal memang saya sudah lihat Boswa School awal karena dia intens buka media sosialnya Boswa School. Jadi memang 100% dia Boswa School. Ya mungkin hanya ini aja sih, alibi aja. Dari awal memang sudah tertarik dengan Boswa School Makassar. Kalau dari Ibu sendiri melihat Boswa School Makassar, kan juga Ibu sebagai orang tua searching dan lain sebagainya untuk tahu tentang Boswa School Makassar. Ibu bagaimana menurutnya Ibu tentang kurikulumnya tadi itu? Kan sudah dijelaskan kalau ada tahap perkembangan anak. Ibu taunya juga dari sosial media. Iya, saya tahu dari sosial media. Terus kebetulan saya berdiskusi sama marketingnya gitu ya. Marketingnya apa sih? Sama sempat setelah berbincang dengan marketingnya, terus berbincang dengan guru-gurunya, saya sangat betul-betul langsung terbelalak saya punya mata gitu ya. Wah, luar biasa nih ya, betul-betul maklum ya kita orang tua kita cari uang buat apa cari uang buat apa, kita cari uang buat bagaimana buat anak-anak ke depannya itu mendapatkan pendidikan yang yang baik lah buat anak kita. Jangan kita hanya sekedar memasukkan anak sekolah, melunturkan kewajiban dia masuk sekolah, tapi apa output nanti
ketika anak-anak selesai sekolah. Nah itu bergantung pada di mana tempat sekolahnya dia, gimana model pembelajaran dalam, dan tentu saja kita disupport dari orang tua. Iya, betul sekali. Dan memang Ibu sebelumnya kan sudah sering podcast dengan guru-guru dari Boswa School Makassar. Memang katanya bahkan sampai SMA itu di Boswa School Makassar memang tahap perkembangan anak itu masih diperhatikan. Betul, ya Bu. Masih. Makanya waktu yang kan kalau umpamanya secara umum kalau umpamanya kita orang tua nih ada yang terima rapor gitu kan, terima rapor gini palingan secara garis umum besarnya aja. Ini yang saya sangat seneng banget adalah ketika semester report, namanya semester report di Boswa Sekolahnya one on one. Jadi satu-satu dengan gurunya, dengan orang tua ya. Betul, one on one. Jadi bukan hanya, nih Bu raportnya anaknya gini ya, gitu ya. One on one. Dan di one on one itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 30 menitan lah ya, atau 20 menit, saya lupa nih. Itu betul-betul anak dikupas. Dikupas artinya apa? Bukan dicari celaknya dia loh. Bukan dicari anak ibu ini ya, anak ibu ini ya, oh enggak. Jadi betul-betul di semester report itu ada kan anunya ya, saya lupa, semester report kan dia bentuknya dalam lingkar, situlah proses tahap perkembangan anaknya ya. Nah di situ anak kita dia masuk gradingnya apa tuh? Apakah dia melebihi daripada standarnya, terus sama kah atau mungkin under? Nah kita diberitahu bahwa Bu ini faktor ini, apa yang menyebabkan, anak luar biasa. Jadi enak banget ya, maksudnya betul-betul saya merasa bahwa anak saya meskipun banyak siswanya, tapi betul-betul guru itu fokus dengan anak-anak kita gitu loh. Itu kan yang kita harapin apalagi kalau kita sebagai ibu pekerja, betul. Dari pagi sampai siang, sore, siapa yang bisa mendeliver ilmu kepada anak kita kalau bukan guru yang ada di sekolah. Dan luar biasanya, ini lagi yang luar biasa ya, banyak sekali luar biasa. Banyak luar biasa. Saya agak ini ya. Yang luar biasanya adalah yang pertama grup WA-nya. Grup WA sangat aktif. Dan dibuatkan ya Bu, grup WA untuk orang tua. Orang tua. Dan sangat aktif. Setiap pagi saya sementara pakaian untuk prepare sudah ada diingatkan Ananda untuk kan setiap pagi itu mereka ada ini ya tahsin ya kalau nggak salah ya, tiap pagi diingatkin. Itu jadi betul-betul kita sebagai orang tua yang sibuk ya, maksudnya orang tua yang bekerja dan lain-lain, kita jadi ada reminder dari gurunya. Jadi gurunya betul-betul care banget dengan anak-anaknya kita. Jadi grup WA-nya itu nggak pernah sepi. Itu selalu gitu. Jadi seneng banget gitu. Apalagi sebagai orang tua ya Bu, kalau misalnya khususnya untuk mungkin orang tua yang bekerja seperti Ibu dan juga punya kesibukan lain di luar, tapi tetap mau memperhatikan anaknya 100%, tidak mau melepas 100% juga pada orang lain. Boswa School ini menjadi perpanjangan tangan dan sangat membantu orang tua. Betul sekali. Karena gak mungkin lah ya saya memperhatikan anak. Kalaupun saya memperhatikan mungkin di jam-jam tertentu, jam istirahat. Itulah makanya saya agak sedikit lebih tenang ketika anak saya sekolah di situ. Karena dari pagi sampai kan kalau di Boswa School ada full day, ada boarding ya. Anak saya kebetulan ambil full day karena kan saya orang tuanya di sini ya. Jadi full day itu betul-betul anak saya sangat diperhatikan, Jadi kita nggak worry, saya nggak worry. Baru kalau umpamanya saya ada something lah ya, informasi atau apa, respon gurunya luar biasa di WA. Nggak istilahnya orang kalau sekarang, kamu kok slow respon, centang satu terus, enggak. Mereka itu responnya luar biasa, langsung mereply gitu. Kalau misalnya Ibu ada pertanyaan ya Bu tentang anaknya, langsung dijawab. Itu yang saya sangat senang sekali karena aku tidak dianggurin gitu ya. Gitu. Jadi sebagai orang tua rasa tenangnya luar biasa ya Bu. Jadi aman rasanya. Kalau dari Ibu melihat anak pertamanya Ibu yang di sana, ada kamu perubahan-perubahan besar setelah masuk di Boswa School? Selain jadi lebih disiplin dan tepat waktu pada saat pagi, kalau seterusnya Bu selama 3 tahun itu gimana? Terus terang ini yang anak saya yang pertama itu ya, karena mungkin dia anak pertama. Terus yang kedua adalah jarak dia dengan adiknya itu cukup jauh, 8 tahun. Jadi masih ada minim kemandirian lah ya, minim kemandirian masih sebelumnya minim kemandirian. Nah ini yang saya agak surprise ya. Ternyata dia betul-betul jadi seorang yang survive, seorang yang mandiri. Di mana saya bisa melihat itu waktu dia kebetulan ada acara
overseas ya, overseas kalau di sekolah Boso School kan overseasnya ya, overseas internal gitu. Dia waktu itu ke Jogja, berani dia berani sama teman-temannya, tapi maksudnya kan tanpa kita sebagai orang tua ya, berani. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah beraninya itu waktu itu dia mau ikut ikut harum jeram ya. Saya nggak menyangka dia seberani itu. Artinya apa? Saya underline adalah output dari anak saya adalah pertama berani. Yang mandiri tadi, mandiri, bertanggung jawab. Ketika kan kalau di Boso School ini luar biasa, banyak aktivitas-aktivitas, apalagi setelah dia mau tamat ya, banyak aktivitas-aktivitas yang luar biasa diberikan untuk menstimulasi mereka punya potensi, untuk menstimulasi dia punya pola pikir gitu ya. Nah, anak saya ini jadi disiplinnya tambah kuat dan konsistennya tambah kuat ketika dia harus memfinishing dia punya tugas. Nah, yang terakhir ini yang luar biasa, ini yang saya lihat dari anak saya dan teman-temannya. Kebetulan teman-temannya seangkatannya akrab banget sama saya ya, sering main ke rumah. Biasanya kan kalau kita kalau kita SMA keluar sudahlah ya, palingan cuma 1-2 orang aja yang akrab-akrab gitu ya. Ini mereka enggak loh. Mereka satu kelas, kalau umpamanya sampai sekarang pun mereka kebersamaannya tuh luar biasa. Ini pasti gurunya yang latih nih. Waktu dia kerja tugas tuh disuruh buat briket kalau nggak salah ya. Kebetulan kerjanya di rumah saya, jadi teman-temannya semua dapat. Dia begadang sampai malam tuh karena briket kan agak susah dibuat ya, apalagi dari kulit durian, dari apa gitu ya, kelapa kalau nggak salah, agak susah dibuat. Di situ saya melihat bahwa mereka kan pasangan-pasangan, anak saya pasangan sama siapa, teman-temannya. Kerjasama yang diajarkan, kolaborasi yang diajarkan dari guru-gurunya di Boso School Makassar itu, saya bisa lihat. Artinya apa? Ketika 2 orang ini sudah selesai, temennya yang lain belum selesai, mereka mensupport. Dibantu mereka, tapi dibantu bukan berarti saya kerjain, enggak. Even cuman ayo, even cuman ayo dong kamu semangat gitu. Tapi kan istilahnya apa? Mereka itu di Boso School itu kan lingkungannya yang membuat mereka seperti itu, betul. Gitu ya. Membuat mereka temannya belum selesai, nggak ada yang tidur. Padahal mereka sudah selesai. Nah sampai sekarang kalau anak saya mau keluar mau jalan sama siapa? Teman saya teman-teman ini itu teman-teman Boso School-nya ya. Ternyata kekuatan dari menyatukan mereka itu di Boso School oleh guru-gurunya itu luar biasa. Itu yang saya acungin jempol banget. Berarti memang bukan hanya memperhatikan anak secara individu dari Boso School Makassar, tapi dibangun ya Bu solidaritasnya, caranya mereka bersosialisasi, interpersonal satu sama lain. Jadi kalau saya lihat di Boso School ini ya, bukan hanya fokus di akademik. Iya Bu. Bukan hanya di fokus akademik aja, akademik, tapi di dalam kehidupan sehari-hari, karakter dan lain-lain itu sangat diperhatikan. Jadi balancing nih anak-anak. Jadi otak main, ini main, gitu. Itu sih. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lainnya Bu terima rapor tadi, cuman diberitahukan tentang nilai akademiknya saja, tidak diberitahukan tentang sehari-hariannya gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau di Boso School semuanya. Iya. Sampai saya biasa sampai ini ya. Gurunya wali kelas bilang gini, Bu, kan anak saya namanya Rena gini Bu, oh ya, saya sedikit kan, oh ya, sampai segitunya diperhatikan. Jadi memang ada kan kita sebagai orang tua akan ada tidak akan ada maksudnya akan ada yang kita lewatin gitu loh. Nah ternyata gurunya tangkap dan tidak didiamin. Dia informasikan ke kita sebagai orang tua, bilang Bu mohon ya kerjasamanya untuk anak-anaknya. Oh ya oke. Luar biasa. Dan juga bukan hanya guru-gurunya, tenaga kependidikannya pun di sana luar biasa. Staff-staffnya ya, itu luar biasa juga. Sampai cleaning service-nya pun, anak saya kerap banget sama mereka. Biasa kalau umpamanya anak cleaning service, sopir, akan kita punya mereka di sana kan punya sopir ya untuk yang boarding ya, kalau nggak salah ya, Nebes itu ya, sopirnya semua mereka betul-betul seperti kalau saya lihat ya. Kalau anak saya ke sana nganterin pagi-pagi atau anak saya kemarin selesai ngurus-ngurus,
kamu seperti ke rumah keduanya, kamu ini saya bilang social begitu. butterfly di mana-mana, halo Iya, Pak, halo Bu. Iya, betul. Kamu seperti ke rumah kedua kamu nih, so iya mama gitu. Nah itu sih kalau yang saya rasakan selama ini, gitu. Luar biasa ya Bu, tapi pada akhirnya kan sudah lulus kemarin ya Bu, memutuskan untuk melanjutkan di jenjang perkuliahan sekarang di salah satu universitas ternama juga di Makassar. Iya, Itu gimana Bu? Menurutnya Ibu di Boswa School Makassar membantu sekali kah untuk pilihannya Raina melanjutkan pendidikannya sekarang? Iya, luar biasa. Apa namanya? Kan sekarang alhamdulillah dia sekarang jurusan psikologi ya. Iya, Bu. Jurusan psikologi di salah satu universitas negeri ternama di Makassar. Nah, proses untuk dia ke sana pun memang saya nggak bisa 100% untuk bisa mensupport, maksudnya mensupport dari sisi hal-hal yang lain. Nah, bagusnya lagi, ini sudah berapa banyak bagus nih. Bagusnya lagi di Boswa School Makassar ini, siswa itu kelas 2 sudah dipetakan. Ya, dipetakan ketika mereka mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi tidak selesai baru, "Ma, saya mau kemana? Kemana Ma, nih? saya mau kemana?" gitu. "Ma, saya mau kemana ini? Kita bingung," gitu ya. Sudah kelas 2. Kelas 2 SMA dia sudah dipetakan. Dia sudah penjurusan kan itu ya. Nah, betul-betul di kelas 3-nya mereka digodok-godok betul jurusan apa nanti ke depannya mereka mau ngambil. Jadi istilahnya kami orang tua gak pusing lagi setelah mereka tamat bertanya, "Ma, saya mau jurusan apa nih, Ma?" Karena sudah dipandu, sudah dibimbing oleh Boswa School Makassar, oleh guru-gurunya yang kompeten di bidangnya masing-masing, melihat ini anak dari sisi akademiknya sekarang begini, ketika dia mau memilih ini, matching nggak? Ketika umpamanya belum matching, berusaha untuk bisa dimatchingkan tapi tidak dipaksakan, ya gitu. Jadi itulah alhamdulillah akhirnya ya sekarang anak saya psikologi gitu. Berarti mungkin sudah dilihat ya Bu dari sisi perkembangannya tiap hari anaknya suka apa, minatnya apa, betul. Dari sisi karakternya itu lebih menonjol sisi mananya. Iya, gitu sih. Jadi memang intinya gini, ketika kita ingin di Boswa School saya berandekan begini. Ketika anak kita berjalan mau menuju ke suatu tempat, mereka tidak hanya sekedar berjalan. Mereka diberikan ransel, mereka diberikan tentengan, mereka diberikan tumbler untuk bisa berjalan lurus. Kalaupun ternyata ada belokan, mereka sudah siap. Saya punya air minum nih, saya punya ransel nih, saya punya tentengan ya, itu. Mereka dibekali ya Bu ceritanya. Dengan bekal-bekal yang anak-anak merasa enjoy dengan itu, tanpa merasa terintimidasi, tanpa merasa dipaksakan, tanpa merasa harus gitu ya. Nah itu seperti itu sih. Banyak sekali Bu, kita sudah membahas ini kelebihan-kelebihan dan sebuah bisa dibilang sebuah kesyukuran ya Bu dari seorang orang tua. Sekali. Alhamdulillah saya rencana ini kan anak kelas saya yang kedua ini kan kelas 5 SD. Kakaknya sudah bilang, "Kamu sudah didoktrin." Sudah didoktrin dari rumah. "Kamu SMP Boswa School." Bahkan kakaknya aja cuma SMA, dia mau adiknya SMP juga ya Bu. Kakaknya bilang, "Ma, ini nanti anak saya kan namanya Raisya yang kedua ya. Ma, nanti Raisya ini SMP ya, SMP Boswa School. Langsung yang penting kamu siap anterin adekmu ya." Siap. Jadi kakaknya sudah ini memang karena mungkin dia merasakan ya. Kakaknya sudah merasakan aura-aura positif yang dia rasakan selama 3 tahun di Boswa School. Jadi dia langsung meminta ke adiknya untuk SMP di Boswa School Makassar. 3 tahun yang sangat bermakna untuk kakaknya ya Bu. Sangat bermakna bagi kakaknya. Dan saya juga sebagai orang tua. Betul. Ibu mungkin di menit-menit terakhir kita ini boleh mungkin pesan Bu untuk orang tua yang sekarang lagi galau ingin memasukkan anaknya sekolah di mana dan lain sebagainya. Apa yang harus orang tua perhatikan sebelum memasukkan anaknya bersekolah, baik itu SMP maupun SMA Ibu? Untuk para orang tua di luar sana, ketika kemarin saya sempat mendengar webinar mengenai memilih sekolah yang tepat untuk anak. Ini sangat penting. Sekarang banyak orang tua berharap anaknya masuk ke negeri, ya. Sekarang no problem sih sebenarnya ya, tergantung dari orang tuanya. Tapi pada dasarnya adalah pilihlah sekolah yang membuat anak kita nyaman, bukan kita sebagai orang tua yang nyaman. Pilihlah sekolah di mana para tenaga pendidik dan para tenaga kependidikannya sangat memperhatikan anak-anak kita dari segala sisi, dari segala aspek. Baik dari akademiknya, dari life-nya, dari karakternya, dan apapun itu. Bagi orang tua juga di sekolah sana, ketika kita ingin memilih sekolah untuk anak kita,
pilihlah betul-betul apa output selama 3 tahun dampaknya buat anak ya, buat anak. Kalau dibilang biayanya pasti mahal Bu, apa sih yang tidak mahal sekarang ya? Kita sebagai orang tua nyari duitnya pasti untuk anak. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal. Mending kita banting tulang sekarang untuk anak daripada ke depannya kita menangis karena tulang kita terbanting-banting gak ada hasil. Jadi kalau saya punya saran untuk orang tua di sana, Boso School adalah pilihan yang tepat sih buat saya. Boso School adalah pilihan yang cocok buat orang tua. Boso School adalah pilihan yang 2 jempol ya untuk anak-anak kita, baik untuk SMP maupun untuk SMA gitu. Terima kasih banyak Bu Titin atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi. Luar biasa Bu, pasti orang tua yang lagi galau, gelisah, galau merana di luar sana sekarang sudah dapat pencerahan. Kalau memang ingin mengutamakan kenyamanan anaknya, itu boleh memilih Bosowa School Makassar. Dan juga untuk anak-anak ya Bu, apalagi yang lagi galau mau masuk SMP SMA mana, boleh menyarankan ke orang tuanya untuk masuk di Bosowa School Makassar. Pastinya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mungkin dinantikan lagi ya episode berikutnya. Episode berikutnya mau bahas apa, boleh silahkan di komentar atau diberikan chat di Bosowa School Makassar mau mendengar pembahasan tentang apa. Dan dinantikan lagi ya episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.